Selamat sore buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ella Sinaga dengan NIM CGA 118001, Prodi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan melaksanakan praktikum teknologi pengolahan limbah industri yang diampu oleh Ibu dosen Insinyur Wijantri Kusumadati MP. Adapun judul praktikum saya adalah pengolahan limbah kulit pisang yang diolah menjadi pupuk organik cair atau POC dengan penambahan bioreaktor EM4 dan molase, namun karena molasenya tidak ada, saya gantikan dengan gula pasir. Sebelum kita melaksanakan praktikum ini, ada baiknya kita menggunakan APD yang lengkap sesuai protokol pencegahan COVID-19. Seperti yang saya gunakan adalah sarung tangan dan juga masker. Buah pisang biasanya dikonsumsi secara tidak langsung, yakni dengan mengolahnya terlebih dahulu agar menjadi berbagai produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan tanpa ada proses pengolahan. Dari berbagai proses pengolahan tersebut, tentunya menghasilkan limbah yang salah satunya adalah limbah kulit pisang. Limbah kulit pisang biasanya terbuang begitu saja atau hanya sebagai bahan pakan ternak yang secara ekonomis tidak termanfaatkan secara efisien. Namun, limbah kulit pisang mengandung unsur mikro dan makro. Unsur makro limbah kulit pisang adalah NPK yang masing-masing berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan buah dan batang. Selain itu juga mengandung unsur mikro yaitu kalsium, magnesium, natrium, dan seng yang dapat berfungsi untuk kekebalan dan pembuahan pada tanaman agar dapat tumbuh secara optimal. Penggunaan efektif mikroorganisme atau EM4 adalah cairan yang berisi campuran dari beberapa mikroorganisme hidup. Bakteri ini bermanfaat dan berguna bagi proses penguraian dan persediaan unsur hara tanah. EM4 ini bertujuan untuk mempercepat proses fermentasi. Berdasarkan penelitian, hasil analisis kimia komposisi kulit pisang adalah air sebanyak 69,8%, karbohidrat 18,5%, lemak 2,11%, fosfor 117 mg per 100 gram, protein 0,32%, kalsium 715 mg per 100 gram, besi 1,6 mg per 100 gram, vitamin B 0,12 mg per 100 gram, dan vitamin C 17,5 mg per 100 gram. Adapun tujuan dari praktikum teknologi pengolahan limbah industri ini adalah untuk mengetahui cara bagaimana proses pengolahan limbah kulit pisang menjadi POC dengan penambahan EM4 dan molase. Manfaat dalam praktikum pengolahan limbah kulit pisang menjadi POC ini adalah dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan pupuk organik cair dari limbah kulit pisang dengan penambahan gula pasir dan EM4, serta mengetahui apa saja kandungan yang terdapat pada kulit pisang dan mengetahui apa saja kegunaan dari POC tersebut. Adapun bahan dan alat yang saya gunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut. Bahan yang saya gunakan antara lain limbah kulit pisang yang saya timbang sebanyak 5 kg. Selanjutnya adalah bioreaktor E4 sebanyak 125 ml. Selanjutnya gula pasir sebanyak 125 gram. Dan di sini saya menggunakan air sebanyak 5 liter. Sedangkan alat yang saya gunakan adalah pisau dan talenan, blender. Di sini juga menggunakan sendok untuk melarutkan gula, dan di sini saya menggunakan ember. Baiklah, di sini saya akan memulai metode pengerjaannya. Tahap yang pertama itu memotong limbah kulit pisang ini menjadi potongan kecil-kecil. Ini adalah hasil limbah kulit pisang yang sudah dipotong kecil-kecil. Setelah kulit limbah pisang ini dipotong kecil-kecil, kita akan masuk ke dalam tahapan proses pemblenderan. 3. Baiklah, di sini saya akan mulai memblender potongan kulit pisang ini. Kita memblender sedikit demi sedikit. Jangan terlalu banyak supaya hasilnya baik, dan ditambahkan sedikit air supaya lebih mudah untuk diblender. Kita bisa menyelesaikan pemblenderan ini. Tunjukkan ke sini.
Seperti ini hasil blenderannya, sudah terlihat halus. Kita bisa menuang ke dalam ember. Ini saya akan menuang. Dan kita blender sampai limbah kulit pisang ini habis ya. Ini adalah hasil blenderan limbah kulit pisang yang telah diblender dengan halus. Setelah itu kita masuk ke tahap proses selanjutnya. Dalam pembuatan pupuk organik cair ini juga menggunakan gula pasir. Gula pasir ini berfungsi sebagai substrat yang mudah dicerna dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Pembuatan pupuk organik cair menggunakan EM4. Fungsi utama dari penambahan EM4 ini dapat membantu memecahkan nutrisi dari bahan organik sehingga dapat mempercepat proses fermentasi. Tahap selanjutnya adalah memasukkan larutan gula pasir ke dalam wadah yang berisi air sebanyak 5 liter. Dan memasukkan cairan EM4 ke dalam wadah tersebut. Dimasukkan sebanyak 125 ml dan diaduk hingga merata. Setelah itu, kita memasukkan larutan tersebut ke dalam ember yang berisi limbah kulit pisang yang telah diblender dengan halus dan diaduk rata kembali. Kemudian ember tersebut ditutup rapat dengan penutup ember dan dapat disimpan di sekitar rumah. Proses fermentasi ditunggu selama 8 hari dan diamati sekali 3 hari. Jadi ada 3 kali pengamatan pada pupuk organik cair ini atau POC. Untuk mempercepat proses fermentasi, ada baiknya kita melapisi tutup ember ini dengan menggunakan plastik supaya udara atau oksigen tidak ada yang masuk ke dalam ember tersebut sehingga proses fermentasinya berjalan dengan baik. Dan bisa aja ditambahkan batu diletakkan di atas ember tersebut. Ini adalah pengamatan pupuk organik cair yang dibiarkan selama 3 hari. Di sini terlihat ada perubahan warna, di mana warnanya sudah berwarna kecoklatan dan gelembungnya berwarna putih. Sedangkan aromanya bau menyengat dan penampakannya bergelembung dan memiliki sedikit endapan. Ini adalah pengamatan kedua pupuk organik cair limbah kulit pisang yang telah dibiarkan selama 6 hari. Di sini dapat dilihat bahwa warnanya sudah berwarna coklat kekuningan dan gelembungnya masih berwarna putih. Sedangkan aromanya juga masih bau menyengat dan penampakannya bergelembung dan memiliki banyak endapan. Endapannya semakin lama dibiarkan, maka endapannya juga semakin banyak. Ini adalah pengamatan
Pupuk organik cair limbah kulit pisang yang terakhir atau pengamatan ketiga yang telah dibiarkan selama 8 hari. Bisa dilihat bahwa warnanya berwarna kuning kecoklatan, gelembungnya berwarna putih, aromanya bau menyengat seperti bau tape. Penampakannya bergelembung dan memiliki banyak endapan. Dan setelah ini, larutan tersebut disaring untuk memisahkan atau membuang endapannya, karena yang digunakan hanya airnya saja. Tahapan yang terakhir ini adalah menyaring larutan tersebut untuk memisahkan endapannya, karena yang digunakan hanya airnya saja. Proses fermentasi pupuk organik cair dari limbah kulit pisang ini dilakukan selama 1 minggu. Proses ini bertujuan untuk menguraikan bahan organik yang dapat dimetabolisme atau didegradasi oleh mikroorganisme, sehingga nutrisi yang dihasilkan dalam bentuk protein, asam amino, enzim, dan vitamin yang berguna untuk pertumbuhan tanaman. Keberhasilan pembuatan pupuk organik cair ini ditandai dengan adanya lapisan putih pada permukaan, bau yang khas alkohol, dan warna berubah kuning kecoklatan. Menunjukkan adanya lapisan putih pada permukaan pupuk merupakan flora thermophilic Actimycetes, yaitu jenis jamur tumbuh setelah terbentuknya pupuk. Jamur ini berperan menguraikan bahan organik, dan lama-kelamaan proses dekomposisi ini akan berjalan lambat yang terindikasi dengan perubahan zat-zat organik kompleks menjadi cairan koloid dengan kandungan besi, kalsium, dan nitrogen yang akhirnya menjadi pupuk. Bau khas alkohol yang dihasilkan berasal dari bakteri kamir yang dapat berperan aktif pada proses fermentasi sehingga mengubah glukosa menjadi alkohol dan perubahan alkohol menjadi asam asetat. Alkohol merupakan sumber karbon yang diperlukan untuk pertumbuhan sel, sedangkan asam asetat adalah produk metabolit yang pembentuknya bergantung pada besarnya populasi bakteri asam asetat dan ketersediaan etanol. Ini adalah larutan pupuk organik cair yang telah disaring. Dan ini merupakan endapan yang terdapat pada pupuk organik cair tersebut setelah disaring dan dikumpulkan dan dapat diaplikasikan pada tanaman. Saya mengaplikasikan pupuk organik cair tersebut pada tanaman jahe. Kebetulan saya ada menanam jahe di samping rumah atau di pekarangan rumah. Saya aplikasikan ke tanaman jahe tersebut dengan menyiram sekitar bagian batang jahe. Saya juga menabur ampas limbah pupuk organik cair dari limbah kulit pisang tersebut pada tanaman jahe karena sayang untuk dibuang. Dalam praktikum pengolahan limbah industri dengan judul pengolahan limbah kulit pisang menjadi pupuk organik cair, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembuatan POC dari limbah kulit pisang ini memiliki beberapa tahapan proses, yaitu menyiapkan alat dan bahan, pemotongan limbah kulit pisang yang dipotong menjadi bagian kecil-kecil, memblender potongan limbah kulit pisang tersebut sampai halus, pencampuran limbah dengan EM4 dan gula pasir, dan difermentasi selama 8 hari, dan diamati sekali pengamatan dalam 3 hari fermentasi. Fungsi dari penambahan EM4 ini dapat membantu memecahkan nutrisi dari bahan organik sehingga dapat mempercepat proses fermentasi. Sedangkan penambahan gula berfungsi sebagai substrat yang mudah dicerna dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kalian atau dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam proses pembuatan pupuk organik cair ini. Jika kalian ingin memberikan masukan, kalian dapat
memberi komentar di kolom komentar di bawah ini. Thanks for watching.